Shalom semuanya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang distribusi diskrit Bernoulli. Namun sebelum membahas distribusi diskrit Bernoulli, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya beserta dengan kelompok saya. Saya Aulia Indriani Bro Tarigan dan teman kelompok saya ada Isyan Jeraya Rotin Sulu dan juga Windy Kristianto Yohanes Bell. Selamat menyaksikan distribusi diskrit Bernoulli. Jadi, kita akan membahas pengertian distribusi Bernoulli terlebih dahulu. Distribusi Bernoulli bersumber dari percobaan Bernoulli, di mana percobaan Bernoulli itu merupakan percobaan yang menghasilkan dua kemungkinan hasil. Hasilnya itu sukses dan gagal. Jadi dikatakan suatu percobaan tersebut merupakan percobaan Bernoulli jika memenuhi kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, percobaan atau kejadian hanya dilakukan sekali. Yang kedua, setiap percobaan ataupun kejadian hanya memberikan dua hasil yang memungkinkan atau dua hasil yang mungkin. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kemungkinan hasilnya itu hanya sukses dan gagal. Yang ketiga, probabilitas sukses disimbolkan dengan P dan probabilitas gagal disimbolkan dengan Q, di mana Q tersebut sama dengan 1 dikurang P. Contohnya, pelemparan sebuah mata logam, sebuah uang mata logam, di mana terdapat dua kemungkinan hasil yang bisa kita peroleh dari satu kali pelemparan. Hasilnya tersebut dapat berupa angka ataupun dapat berupa gambar. Misalkan, munculnya angka dianggap ketika kejadian yang sukses, di mana peluang munculnya adalah PP. Dan munculnya gambar dianggap kejadian yang gagal, di mana peluang munculnya adalah 1 dikurang P, 1 dikurang P. Selanjutnya, variabel random XX terkait percobaan tersebut diberi nilai 1 dengan peluang PP jika sukses terjadi, dan jika tidak akan diberi 0 atau akan diberi nilai 0 jika gagal terjadi dengan peluang 1 dikurang P, 1 dikurang P. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa variabel random XX dikatakan berdistribusi Bernoulli. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dua syarat Bernoulli trial. Nah, sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali bahwa Bernoulli trial itu merupakan percobaan yang hanya mempunyai dua hasil yang mungkin, yaitu sukses dan gagal. Syaratnya itu yang pertama adalah keluaran atau juga sering disebut dengan outcome yang mungkin hanya salah satu dari sukses atau gagal. Nah, keluaran ini biasanya bersifat ekshaustif, yaitu tidak ada keluaran yang lain. Syarat yang kedua, probabilitas sukses bernilai P dan probabilitas gagal bernilai Q. Q sama dengan 1 dikurang P. Oke, jadi dari penjelasan
teman saya sebelumnya, dari dua syarat tersebut, maka kita dapat membuat sistem matematis dari probabilitas percobaan Bernoulli. Jadi bentuknya akan menjadi seperti berikut, di mana peluang percobaan Bernoulli ini akan bernilai P jika X-nya sama dengan 1, akan bernilai Q sama dengan 1 min P jika X-nya sama dengan 0, dan akan bernilai 0 jika X-nya selain daripada 0 ataupun 1. Jadi kalau yang X sama dengan 1 ini, maka hasilnya akan ada peluang percobaannya sukses ya. Kemudian jika X-nya sama dengan 0, maka peluangnya adalah gagal. Untuk lebih sederhananya dari bentuk ini, maka peluang dari Bernoulli ini dapat dibentuk sebagai berikut, di mana P pangkat X dikali 1 minus P pangkat 1 min X, di mana nilai X itu sama dengan 0 ataupun 1, dan akan bernilai, nilai ini akan bernilai 0 jika X-nya itu selain daripada akan bernilai 0 jika X-nya lain daripada 0 dan 1. Di sini range-nya 0 hingga nilai P range-nya 0 hingga 1. Nah, kemudian berikutnya mengenai parameter dari peluang distribusi Bernoulli. Ada dua parameter utama yang dapat menjadi pembangun dalam distribusi. Yang pertama adalah parameter rataan atau mean. Di sini pembuktiannya di mana X itu sigma X hingga X sama dengan 0 menuju 1, dari X dikalikan dengan Fx, maka kita akan menemukan hasilnya nanti 0 ditambah P. Atau lebih sederhananya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa mu X sama dengan EX sama dengan P. X besar di sini itu artinya adalah peubah acak, sedangkan X kecil itu artinya adalah nilai-nilainya. Jadi beda ya antara X besar dan X kecil. Kemudian berikutnya parameter yang kedua adalah parameter varians. Nah, parameter varians dapat dibuat pembuktiannya seperti ini. Kita mencari EX kuadratnya terlebih dahulu, maka kita akan menemukan nilainya adalah P. Kemudian kita memasukkan ke dalam persamaan varian X. Maka nanti kita akan menemukan hasilnya adalah PX. Maka kesimpulannya, sigma kuadrat X sama dengan P dikali 1 minus P atau PX. Ini adalah nilai dari varians. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam permasalahan-permasalahan kontekstual yang dapat diselesaikan dari percobaan Bernoulli. Seperti yang diketahui dari awal, bahwa percobaan Bernoulli ini merupakan percobaan satu usaha. Jadi, usahanya hanya sekali, bukan berkali-kali. Nah, di mana hasilnya itu akan memiliki dua kemungkinan, memiliki dua peluang, yaitu peluang sukses dan peluang gagal. Beberapa permasalahan kontekstual yang bisa diselesaikan dengan peluang Bernoulli adalah peluang pelemparan mata uang. Jadi mata uang koin kita dilemparkan, peluang angka ataupun gambarnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah peluang dadu. Dan yang ketiga, kita bisa masuk ke dalam permasalahan-permasalahan terkait bidang teknik. Nanti akan ada contoh soalnya. Selain daripada ini, mungkin ada juga contohnya ketika kita contoh kontekstual lainnya adalah peluang seorang ketika masuk ke dalam perguruan tinggi. Jadi peluang gagal ataupun peluang suksesnya kita dapat menentukan dengan percobaan Bernoulli jika orang tersebut hanya melakukan sekali percobaan untuk masuk ke dalam perguruan tinggi. Seperti itu. Berikutnya kami akan membahas mengenai contoh-contoh soal terkait penerapan Bernoulli yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Windy. Terima kasih. Ya, jadi selanjutnya kita akan masuk dalam contoh soal. Ya, jadi harus diperhatikan. Contoh soal ini harus diperhatikan baik-baik biar kita semakin mengerti. Ya, jadi soal yang pertama ada sebuah permasalahan gitu ya, soal cerita. Jadi ada soal cerita itu membantu kita untuk menganalisis lebih banyak, menganalisis lebih dalam gitu ya. Jadi mungkin ini juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi nanti boleh dilihat. Nah, soalnya seperti ini. Di awal tahun ajaran baru, mahasiswa Fakultas Teknik biasanya membeli Rapido.
untuk keperluan menggambar teknik di koperasi tersedia 2 jenis rapido. Yang tintanya dapat diisi ulang atau direfill, dan yang tintanya harus diganti bersama dengan cartridge-nya. Nah, data yang ada selama ini menunjukkan bahwa 30% mahasiswa membeli rapido yang tintanya dapat diisi ulang. Nah, misal jika variabel X menyatakan mahasiswa yang membeli rapido yang tintanya dapat diisi ulang, maka dapat dibentuk distribusi probabilitas sebagai berikut, gitu ya. Jadi coba kita lihat distribusi probabilitasnya adalah seperti ini. Jadi kita anggaplah X, gitu ya, sebagai mahasiswa yang membeli rapido itu akan bernilai 1 atau pasti jika mahasiswa membeli rapido yang tintanya dapat diisi ulang. Oke, akan bernilai tidak mungkin atau tidak akan terjadi jika mahasiswa membeli rapido yang cartridge-nya harus diganti. Oke, coba kita lihat penjabarannya. Jadi bisa kita lihat bahwa P yang pertama P1 itu adalah sama dengan P, X sama dengan 1 sama dengan 0,3. Ya, jadi tadi kan ada 30% ya kan. Jadi itu adalah 0,3 peluang yang pertama. Peluangnya adalah peluang yang mungkin, yang pasti ya. Yang pasti terjadi itu adalah P1. Kita ada dengan P1 X sama dengan 1. Yang pasti terjadi itu adalah 0,3. Yang tidak mungkin terjadi itu pastinya adalah sisanya, gitu ya. Berarti kalau ini adalah 30%, berarti sisanya adalah 100 dikurang 30% atau 1 dikurang 0,3 atau 0,7. Gitu ya. Untuk P, X tidak sama dengan 0 atau 1, itu berarti jawabannya tidak ada ya, fungsinya 0 ya. Kita kembali ke yang sebelumnya, coba kita lihat nih. Yang ini ya. Ya. Kita lihat. Ini. Nah, ini ya. Ya, yang ini ya, sesuai dengan yang ini. Dengan distribusi probabilitas Bernoulli. Gitu ya. Jadi 3 syarat ini harus terpenuhi dulu. Oke. Dan juga dilihat bentuk yang keduanya, karena kita pakai juga. Nah, untuk selanjutnya, ya sebentar ya. Oke. So, ya, jadi bisa kita buat fungsinya seperti itu, bentuknya seperti itu. Untuk peluang fungsi Bernoulli X dengan peluang 0,3 itu, untuk X sama dengan 1 yang pasti terjadi itu 0,3, mungkin 0,3. Yang nggak mungkin terjadi itu 0,7, gitu ya. Yang di antara 0 dan 1, yang bukan di antara 0 dan 1 itu 0 ya kemungkinannya. Gitu. Atau bisa kita juga buat bentuknya menjadi peluang kejadian Bernoulli, peluang fungsi Bernoulli X di mana 0,3 sama dengan 0,3 pangkat X kali 0,7 pangkat 1 min X, di mana X sama dengan 0,1. Oke. Nah, jadi bisa kita buat grafiknya seperti ini. Ya. Nah, jadi grafiknya ada 0,3. Ini kita lihat ya. Ada 0,3 di sini, terus 0,7 mendekati 1 ya. Terus 1 untuk peluang kejadian X-nya, ini untuk peluang kejadian X dan sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi begitulah penyelesaiannya. Gitu. Jadi biasanya kita cuma disuruh menentukan ininya. Oke, PB sama dengan itu. Kita cuma disuruh menggambarkan kan. Kita gambar soalnya adalah ini. Maka dapat dibentuk distribusi. Gitu ya. Kita cuma ini. Jika variabel kita cuma diminta untuk membentuk distribusi probabilitasnya. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti ini tabel distribusinya. Oke. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Oh ya, kalau masih belum mengerti, kami menyediakan sumber di sini. Oke. Ada sumber dari buku ini, nanti teman-teman bisa baca lagi bukunya jika masih kurang mengerti, dan boleh langsung ditanyakan ya kepada Pak Jacob ataupun kepada kelompok yang mempresentasikan. Gitu, dan semua kami bisa menjawab. Oke. Gitu, nanti bukunya akan dikirim linknya ya, kan ini Google Books. Oke. Next.
Misalnya, kita coba yang lebih mudah ya. Tadi kan cukup abstrak nih kan. Kita coba yang kedua. Sebuah dadu diundi, jika diketahui munculnya angka 2 atau 4 dikatakan sukses. Tentukan fungsi peluang rata-rata dan variansnya. Ya, ini ada lebihnya. Jadi fungsi peluang rata-rata dan varians. Kita selesaikan dengan untuk P sukses ya. Untuk muncul angka 2 atau 4 itu kan berarti 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/6 kan, atau 2/6 sama dengan 2/3. Atau sama dengan 1/3, sorry, gitu ya. Nah, jadi kalau PX sama dengan 1/3 itu adalah peluang kejadian yang sukses, gitu ya, antara munculnya 2 dan 4. Tapi yang tidak sukses itu berarti 2/3 atau 1 dikurang 1/3. Nah, yang lainnya pasti benar 0, gitu. Jadi rata-ratanya adalah mu sama dengan P atau sama dengan 1/3, gitu, atau peluang kejadian itunya. Nah, terus variansnya adalah theta kuadrat, ya. Ya, theta kuadrat, gitu ya. Delta kuadrat sama dengan P kali 1 min P. Ya, jadi itu rumus yang sudah ditetapin. Jadi ya kayak gitulah. Oke. Jadi rata-ratanya itu sama, mu-nya itu sama dengan peluang kejadian sukses. Terus variansnya itu adalah peluang kejadiannya dikali dengan peluang kejadian yang tidak sukses. Oke. Jadi jawabannya adalah 1/3 dikali 2/3 90/9. Oke. Sama seperti tadi ya, jika ada pertanyaan boleh kunjungi link yang ada di akan kami sampaikan jika kalian bertanya langsung kepada kami ataupun bertanya kepada Pak Jacob. Oke, sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami.